Shalom. Selamat hari Minggu untuk jemaat AKBP Kebayoran Lama, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama dan kedua. Kami undang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihinilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama,
ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian hukum Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melaksanakan hukumnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kasihilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan bagi kita di minggu keempat setelah Epifanias. Tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita membacanya secara responsolia. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Shalom. Untuk perhatian kita bersama, Warta Jemaat Minggu 30 Januari 2022. Tema kita untuk minggu ini adalah dipanggil untuk mengasihi. Pertama, nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Kedua, mulai hari ini, Minggu 30 Januari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat yaitu
Rifki Johansen Sitorus SH, Banjar Ciputat sekitarnya, pindah keanggotaan jemaat HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan menyertai. Ketiga, berita duka cita. Pada hari Selasa 25 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Lorida Lince Magdalena Boru Sitompul dalam usia 77 tahun. Istri dari almarhum Situa M. Pasaribu, meninggalkan 6 orang anak dan sudah berkeluarga. Alamat Jalan Cendrawasih 2 nomor 10F, Kompleks Kodam Tanah Kusir, Banjar Tanah Kusir Kodam. Telah dimakamkan pada hari Jumat 28 Januari 2022 di pemakaman San Diego Hills, Karawang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Keempat, Badan Audit Huria dan Pengelola Sopo Praja dan Bedeng. Sesuai dengan keputusan Rapat Huria pada Sabtu 22 Januari 2022, Badan Audit Huria dan Pengelola Sopo Praja dan Bedeng periode tahun 2022 sampai 2024 telah ditetapkan sebagai berikut. A. Badan Audit Huria dengan SK nomor 93/02.2.08.07.01/2022, yaitu Dr. Andes Antonius Simanjuntak, SEAK CPA. Kedua, Insinyur Evangelis Wilfried Manurung MM. Dan ketiga, Situa S. Pasaribu SE. B. Pengelola Sopo Praja dan Bedeng dengan nomor SK 94/02.002.01/2022, yaitu Insinyur Winer Pandapotan Simanjuntak. Kelima, peneguhan sidi. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, pada kebaktian pukul 10.30, dilaksanakan peneguhan sidi kepada 3 orang setelah menjalani katekisasi khusus sebelumnya. Keenam, rapat seksi kesehatan Dewan Diakonia. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, usai kebaktian pukul 10.30 WIB, Dewan Diakonia mengundang seksi kesehatan gereja untuk mengadakan rapat bertempat di ruang Bethlehem Sopo Praja guna membahas program dan kegiatan seksi kesehatan. Ketujuh, ibadah awal tahun Huria. Pada hari Jumat 4 Februari 2022 mulai pukul 19 akan diadakan ibadah awal tahun yang digabung dengan pembukaan Partangyangan Banjar dan sermon PA Kategorial HKBP Kebayoran Lama bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Diharapkan seluruh jemaat agar dapat menghadiri acara tersebut. 8 sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 20 WIB dipimpin Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Kesembilan, Bonataon NHKBP Kebayoran Lama. Pada hari Sabtu 5 Februari 2022, Naposo Bulung HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan acara Bonataon yang bertempat di
Roso Mulyo Camp Sentul. Keberangkatan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dari gereja. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Riana Yolanda Borutahayan dengan nomor WA yang ada pada warta jemaat. Ke-10, Bonataon Remaja HKBP Kebayoran Lama. Pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, pukul 13 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, Seksi Remaja HKBP Kebayoran Lama mengadakan acara Bonataon yang dipimpin oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH dengan tema Kesehatan, Filipi 2 ayat 2, subtema Jauh di mata, dekat di hati, 1 Tesalonika 2 ayat 17. Bertempat di gedung Sopo Praja, lantai 2 dengan dress code yang ada pada warta jemaat. Dihimbau kepada seluruh anak remaja jemaat Bayoran Lama dapat menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Ke-11, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 13 Februari 2022, dalam kebaktian Minggu siang, pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan Baptisan Kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima Baptisan Kudus, dapat menghubungi Situa Banjar masing-masing dan mengikuti persiapan Baptisan Kudus yang dilaksanakan pada hari Kamis 10 Februari 2022 bertempat di konsistori gereja mulai pukul 18 WIB serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Demikian kami sampaikan warta jemaat. Tuhan beserta kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu keempat setelah Epifanias, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia
pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudara akan sebuah lagu sekolah minggu. Ketika kita sekolah minggu, bahkan kita mungkin pernah menyanyikannya. Lagu itu mengatakan demikian, Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, Tuhan memanggil namamu sekolah minggu, sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Suara saya serak. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, kalau kita ganti itu kata sekolah minggu dengan kita yang hadir di sini, itulah jawaban kita tadi, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jugalah nats kita pada hari ini adalah mengenai kisah tentang pemanggilan Allah kepada Yeremia. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia dengan ketaatannya
memenuhi panggilan Allah, melewati berbagai tantangan dalam hidupnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia dipanggil Allah menjadi seorang nabi utusan Allah dalam usia yang sangat muda. Masih berusia sekitar 20 tahun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak kita yang berumur 20 tahun, bahkan anak-anak kami di sini, adik-adik kami yang berumur 20 tahun. Apa yang telah bisa kita lakukan dalam usia 20 tahun? Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia melayani selama 40 tahun dalam masa pelayanannya, tapi dia tidak pernah sekalipun merasakan keamanan, kenyamanan di dalam pelayanannya. Mengapa demikian? Karena Nabi Yeremia dipanggil Tuhan di masa-masa kehancuran kerajaan Israel. Allah memanggil dia. Allah mengutus Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Allah yang tidak mau mendengar firman Tuhan melalui nabi-nabi yang sebelumnya. Tapi mereka menyembah Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah Israel. Sehingga Allah sangat murka. Sehingga Allah menjadi marah. Dan bahkan Israel, kerajaan Israel yang sudah terpecah dua. Kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Yaitu dari 12 marga Israel. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, 12 marga Israel itu berangkat dari 12 anak-anak Yakub. Tapi mereka terpecah. Kerajaan Israel Utara yaitu 2 marga Yehuda dan Benyamin yang beribu kota yaitu di Juda atau dikatakan dengan Yerusalem. Kerajaan Israel Utara 10 marga dan beribu kota Samaria. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Yeremia sebagai nabi terakhir sebelum bangsa Israel itu diserahkan oleh Allah kepada bangsa lain, dijajah, ditindas, dikuasai oleh bangsa lain. Allah mengutus Yeremia menyampaikan firman-Nya supaya mereka kembali kepada Tuhan Allah Israel. Tapi mereka tidak mengindahkan suara Allah melalui nabinya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaan Israel Selatan yang 2 marga mereka diserahkan kepada bangsa Asyur. Dan kemudian kerajaan Israel Utara yang 10 marga diserahkan kepada bangsa Babilonia pada waktu itu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia yang masih berusia muda, tapi dia harus menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada raja-raja dan penguasa dunia ini pada waktu itu. Tuhan memanggil dia untuk menyatakan kebenaran Tuhan kepada para raja, kepada para penguasa. Dan sebenarnya dia sebagai manusia biasa. Dia sama seperti kita, dia sangat takut. Bahkan dia mengatakan tadi pada ayat 8, "Ah Tuhan Allah,
sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dikatakan pada ayat 6. Adalah wajar jika ia khawatir. Tetapi Tuhan berkata pada ayat 8, jangan takut. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kita lihat di sana Bapak Ibu, saudara-saudara? Yeremia menyadari keterbatasan dirinya. Dia mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian tadi, dia meragukan kemampuannya, meragukan dirinya, tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Yeremia berpikir bahwa ini adalah pergumulannya. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu, perang dalam tanda kutip itu adalah milik Tuhan. Ia ragu juga apa yang bisa ia lakukan. Tetapi Tuhan menunjukkan siapa yang berperang menyertainya. Dan Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Kita lihat di sana Bapak Ibu saudara-saudara, bagian dirinya yang ia anggap paling lemah untuk memampukannya melakukan apa yang tidak mampu ia lakukan. Bagian yang paling lemah di dalam dirinya, aku tidak mampu, aku tidak bisa berbicara kepada raja-raja itu, kepada penguasa-penguasa itu. Tapi Tuhan menjamah mulutku, dikatakan pada ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia hanya perlu tunduk dan taat akan panggilan Tuhan yang besar, yang tidak pernah ia pikirkan. Seperti yang dikatakan pada ayat 10, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam, membongkar, merekonstruksi ulang, membangun kembali. Setelah dia bongkar semuanya, dia bangun, dia tanam, dia tata kembali kehidupan bangsa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari panggilan Tuhan ini? Yang pertama adalah Tuhanlah yang membentuk kita. Kita tidak lahir di tengah dunia ini tanpa rancangan Tuhan. Atau kita tidak lahir karena kebetulan. Tuhan sendiri yang membentuk kita ketika kita masih dalam kandungan. Dia sudah rancang hidup kita ketika masih dalam kandungan. Mau jadi apa kita? Mau seperti apa wajah kita? Mau seperti apa masa depan kita? Tuhan sudah rancang ketika kita masih di dalam kandungan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, syukurilah akan segala keberadaan kita pada saat ini. Kalaupun kulit kita ya sawo matang atau hitam, tidak putih, tidak mulus, ya seperti orang lain sana, kamu syukuri. Kalaupun rambutmu keriting, sudah hitam keriting pula katanya, pendek lagi kurang tinggi, syukurilah. Tuhan sudah merancang seperti itu. Jangan kamu menyesali keadaanmu, jangan engkau menyesali keberadaanmu, jangan engkau menyesali dirimu hadir di tengah-tengah dunia ini.
melalui ibumu yang melahirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Hanya apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan menuntun kita kepada kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan. Karena kita tidak tahu masa depan yang Tuhan rancangkan melalui kehidupan kita. Kita hanya bisa menjalani kehidupan ini bersama Tuhan dengan segala doa-doa, permohonan kita kepada Tuhan supaya Dia menuntun kita di dalam rancangannya. Kita mungkin mencoba. Kita mencoba mungkin saudara-saudara, anak-anak kami untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi, kita mencoba. Kita kan tidak tahu apakah Tuhan merancang kita ke sana. Atau mungkin kita mencoba melamar sesuatu pekerjaan, kita tidak tahu apakah Tuhan akan menempatkan kita di sana. Itulah gunanya kita selalu berkomunikasi di dalam doa kepada Tuhan. Dan jangan kita saling merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Jangan kita mengejek kekurangan, kelemahan orang lain, saudara kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jelek amat sih kamu, katanya gitu kan. Berarti kalau kita mengatakan seperti itu, kita memberontak akan rancangan Tuhan. Oh bukan tidak bisa Tuhan itu merancang hidupnya pendeta Jojor itu. Mungkin dia bikin kulitnya putih, agak sedikit hidungnya mancung. Ya. Atau mungkin dirubah hanya sedikit saja digeser bentuk wajah kita, pasti sudah berubah. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia rancang seperti ini. Agak-agak kulit sawo matang. Itu ya, suaranya yang kencang. Kadang-kadang saya merasa live streaming kalau saya sudah naik di sini itu volumenya dikurangi. Karena suaranya sudah kencang. Saya mau kok dengan kelembutan, ya, suara yang lembut, tapi itu bukan diri saya. Nah makanya kita harus menjadi diri sendiri, be yourself, karena Tuhan merancang, menciptakan kita dengan tujuan tertentu dan menciptakan kita dengan begitu baik. Jalanilah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan kebetulan, bukan hanya seperti saya katakan tadi tidak ada rancangan. Yang kedua, apa yang mau kita lihat melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal setiap pribadi kita, personal, secara pribadi. Dia mengetahui segala kekurangan, kelemahan kita, kelebihan kita secara rinci. Bahkan kalau dikatakan pada ayat 5a tadi dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dia mengenal kita. Siapa kita? Siapa engkau? Siapa aku? Siapa kita di hadapan Tuhan? Tuhan mengenal orang-orang yang diciptakannya. Jadi bukan seperti manusia menciptakan sesuatu, menciptakan mobil mungkin, dia hanya mencipta, kemudian dia lepas ciptaannya, dan dia tidak tahu di mana ciptaannya itu, dan dia bahkan tidak mengenal ciptaannya itu. Tapi Tuhan tidak. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, bahkan seluruh totalitas di dalam diri kita, Dia tahu dan mengenal dirimu.
Jadi jangan pandai-pandaian ya. Kau jangan main-main ya. Aku kenal kau katanya. Oh gak seberapa kau mengenal dia. Suami istri yang sudah hidup bersama 50 tahun juga. Kita tidak mengenal secara keseluruhan pasangan kita. Apalagi yang hanya berpacaran mungkin setahun. Ya, 2 tahun. Yang 7 tahun yang saya katakan suami istri. Ya, yang sudah 50 tahun pun belum tentu saling mengenal. Bahkan ibu yang melahirkan kita pun, yang membesarkan kita, orang tua kita pun belum tentu mengenal kita. Siapa kita? Bagaimana sifat kita, karakter kita sebenarnya. Tapi Tuhan, Dia tahu siapa engkau. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu, pikiranmu, rancanganmu. Dia tahu. Luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 139, kalau kita lihat di sana pada ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Seperti lagu kita, Kidung Jemaat 281. Coba pemusik 281 ayat 1. Kidung Jemaat 282 ayat 1. Song leader silakan kita nyanyikan dulu. Kalau boleh tim live streaming Kidung Jemaat 282 ayat 1. Coba kita nyanyikan. Seluruh umat Tuhan ulingnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Terima kasih. Kalau ada kelebihan kita, kalau ada kekurangan kita, itu adalah satu paket yang bernilai, ya, yang bernilai untuk menyatakan tujuan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan cemburu melihat kelebihan orang lain ya. Jangan kamu marah dengan kekuranganmu. Ya, dengan keterbatasanmu. Jangan marah, jangan sesali dirimu. Jangan kamu gugat Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau menciptakan aku seperti ini padahal Dia seperti itu. Jangan kamu cemburui saudara-saudaramu. Jangan kamu cemburui keberhasilan orang lain. Jangan kamu iri. Karena dia juga sudah berjuang untuk itu. Tapi mari Tuhan mengenal engkau. Dia mempunyai tujuan dengan segala apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Karena Dia sangat-sangat
mengenal siapa kita sebenarnya. Bahkan dalam Matius dikatakan, rambut kita yang setiap hari ya lepas dari kepala kita pun dia bisa hitung setiap hari berapa banyaknya yang gugur dari kepala kita. Sementara kita yang punya rambut kita tidak tahu. Dan yang ketiga, apa yang mau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil untuk pergi memberitakan kehendak Tuhan, yaitu untuk menyatakan kesalahan, untuk membongkar kesalahan dan menyatakan kebenaran Tuhan, dan menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita menjadi alat Tuhan memperbaiki keadaan yang rusak dan membangun sebuah kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah memanggil kita, memanggil saudara untuk melayani, baik di gereja, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di ladang penginjilan, dan di dunia kerja atau di mana saja. Pada saat ini kita berada dalam minggu-minggu Epifania, penyataan Allah. Ini menekankan penyataan Allah dalam Kristus Yesus, dan secara khusus dalam minggu keempat setelah Epifania hari ini mau menegaskan bahwa kita seluruh orang percaya menjadi bagian dalam penyataan Allah. Karena kita semua telah dibaptis menjadi satu dengan Kristus Yesus untuk memberitakan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan secara khusus buat saudara kami bertiga di sini, Reni, Dela, dan Aris, kamu juga dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dipanggil Tuhan, dan diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menyaksikan kebaikan Allah, untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupanmu. Bahkan rencana saudara berdua di sini ya akan berumah tangga ya. Saya katakan ini kalau kamu menyaksikan imanmu dengan lepas CD pada hari ini, itu bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan SIM ya, surat izin menikah, oh tidak. Tapi kamu menyaksikan imanmu di hadapan Tuhan. Siapa itu? Yesus Kristus itu, yang identitasnya adalah kasih, yang telah Dia nyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui kematiannya di kayu salib. Dan kita diajak untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluargamu kelak, keluarga kecilmu, keluarga besarmu. Karena itu nanti yang menjadi doa berkat bagi saudara bertiga, Tuhan akan menyertai engkau melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Nanti saudara akan dengar doanya. Karena kita dipanggil dan diutus untuk melawan segala yang jahat dan untuk melakukan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, penuhilah tugas panggilanmu dan layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui hidup yang saling mengasihi. Seperti tadi epistel kita dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai ayat 3 tadi dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna
untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa yang mau dikatakan di sana Bapak Ibu, saudara-saudara? Semua apa yang akan kita lakukan, hendaklah itu didorong oleh kasih kita, yaitu yang berasal dari Yesus Kristus. Kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang baik, tapi bukan berangkat dari kasih, bukan berangkat dari kebenaran Tuhan, ya, bukan berangkat dari yaitu tadi apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena saya bisa berbuat baik, tapi itu untuk diri saya supaya saya dipuji orang. Oh, itu bukan berangkat dari kasih, ya. Tapi orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih, apapun balasnya, ya, kasih agape, apapun balas dari orang yang kita lakukan kebaikan kepada dia, dia tetap tidak berhenti melakukan, menyatakan kasih itu di tengah-tengah kehidupannya, di sekitarnya, sama seperti Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, bukan karena kebaikan kita, tapi justru karena kekurangan dan dosa-dosa kita. Nyatakanlah kebaikan Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Dengan segala keberadaan kita, Tuhan mau pakai kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Yeremia tidak dipanggil dari kehebatannya, dari usianya yang matang, dari kesempurnaannya, dari kemampuannya, dari kepintarannya. Tapi justru Yeremia dipanggil dari segala kekurangannya. Yang penting kita mau dan taat memberikan hati kita untuk melayani Tuhan juga di tengah-tengah gereja. Kamu jangan datang ke gereja ini kalau karena kepintaranmu, tapi adalah karena kamu mau dipakai oleh Tuhan. Kalau karena kepintaranmu kamu datang ke sini, itu akan sia-sia. Karena kita dipakai oleh Tuhan dari segala latar belakang kita. Karena itu mari kita jawab panggilan Tuhan. Mari kita mau diutus Tuhan. Dan mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penyataan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami atas cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk memenuhi panggilan kami. Dan Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesemerautan, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan segala apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kami datang untuk melawan segala kejahatan sama seperti Yeremia dan menegakkan, menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan dengan segala keberadaan kami, kekurangan kami, kelemahan kami, bahkan kelebihan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dan juga berkatilah anak-anak Tuhan yang datang ke hadapan-Mu pada saat ini, yang akan menyaksikan imannya di hadapan Tuhan melalui jemaat-Mu, melalui gereja-Mu yang disaksikan oleh seluruh jemaat yang berkumpul pada saat ini. Dan biarlah kesaksian mereka pada saat ini Tuhan akan pengenalannya kepada Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi itu boleh mereka nyatakan dalam segala perbuatan-perbuatan mereka, sikap hidup mereka sehari-hari di tengah-tengah keluarga kecil, di tengah-tengah keluarga besar, dan bahkan di tengah-tengah masyarakat dan di gereja-Mu. Tuhan berkatilah, yaitu kesaksian iman mereka menjadi kesaksian iman untuk selama-lamanya.
Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat jemaat Tuhan yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan semakin menambahkan berkat-berkat-Mu melalui perpanjangan umur dan juga kesehatan dan juga berbagai berkat di tengah-tengah keluarga yang telah Kau berkati menjadi sebuah keluarga Kristen, supaya juga mereka boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami berdoa juga Tuhan buat keluarga yang berduka, yaitu keluarga Pasaribu. Biarlah Tuhan Engkau yang menghibur keluarga yang ditinggalkan oleh inang yang kami cintai, Inang Nyonya Sintua M. Pasaribu Boru Sitompul. Dan pada saat ini kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan mereka. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka untuk melewati semuanya itu melalui penyertaan-Mu. Dan juga buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit pada saat ini, Thompson Aritonang, Mario Melsadak Bil Sihombing, Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun, Eva Juliana Boru Sijabat, Situa M. Siregar, Win Heber Gop Lasianipar, Rosoara Nalambok Silalahi, Evan Tambunan, Hariman Purba, Nyonya Wesi Majuntak YP Boru Hutagalung, Erika Boru Purba, Situa MH Sihombing, Nyonya Emma Tambunan N Boru Simajuntak, Situa Edward Tambunan, Dr. Andus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Tuhan yang melihat, Tuhan mengetahui segala penderitaan dan pergumulan mereka. Tuhan kuatkan mereka dalam pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Walaupun cukup lama mereka menjalani proses penyembuhan dari Tuhan, dan walaupun mungkin secara fisik mereka tidak sembuh dari segala penyakitnya, tapi Tuhan kuatkan iman percaya mereka di dalam Yesus Kristus, supaya mereka boleh memenangkan pertandingan iman mereka dalam berbagai pergumulan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo, ama Ina, dan juga lansia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 664, bait pertama dan bait berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua. Orang
persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita masuk kepada kebaktian peneguhan sidi kepada 3 saudara kita saat ini yang akan menyaksikan imannya di hadapan Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 bait pertama, dan pada waktu bernyanyi kami mohon anak sidi bersama orang tua wali berdiri di tempat. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, orang tua wali dari anak-anak yang hendak disudikan hari ini,
saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan segala perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka ingin dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa dari segala Bapa baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua wali silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung dalam hati saudara. Dan di hadapan jemaat di sini, saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang sudah saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa? Dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya. Yang ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawabnya. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan Tuhan
yang telah Tuhan mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Kami persilakan datang ke depan satu persatu. Amanat buat Reni Novselia Borusihite yang menyaksikan imannya pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022 di Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Dari sana ya Mas Wila. Amanat buat Dela Natalia yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 di Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, tertulis dalam Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat buat Muhammad Aris Widodo yang menyaksikan imannya pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 di Huria Kristen Batak Protestan, Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dari 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kami persilahkan berdiri anak Sidi kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Dia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ikutilah saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Selamat bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30 menyampaikan kepada semua jemaat kita yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini, baik di rumah maupun di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.